Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami dari kelompok perbankan akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kegiatan ekspor dan impor pada pihak bank. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Saya Mayang Nidia Nariswari, dan inilah keempat teman saya, yaitu Juliana Karis Angelica Manurung, Melania Beatrix Rembuh, Muhimatun Nisa, dan juga Yasinta Clara Ayu Anggreni. Baik, langsung saja kita ke pembahasan kali ini. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama mengenai pengertian bank devisa, dan yang kedua yaitu tugas dan usaha bank devisa. Namun, sebelum ke tugas dan usaha dari bank devisa, mari kita pelajari terlebih dahulu mengenai pengertian dari bank devisa. Ya, seperti yang kita ketahui, bahwa bank devisa terdiri dari dua kata, yaitu bank dan juga devisa. Bank itu sendiri merupakan suatu badan usaha yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian akan menyalurkan kembali ke masyarakat yang lain. Nah, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian dari devisa yaitu semua benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Dan alat pembayaran tersebut harus bisa diterima oleh dunia internasional. Dari pengertian keduanya dapat kita tarik kesimpulan bahwa bank devisa itu merupakan suatu bank yang telah memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan suatu kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Perlu kita ketahui bahwa bank devisa ini menawarkan beberapa jenis jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing. Nah, beberapa jenis jasa bank yang ditawarkan oleh bank devisa ini berupa transfer ke luar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor impor, dan jasa-jasa valuta asing yang lainnya. Nah, itu dia merupakan penjelasan mengenai pengertian dari bank devisa. Kemudian kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tugas dan usaha bank devisa. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa setiap instansi atau setiap perusahaan atau setiap lembaga gitu ya, pasti memiliki tugas dan usahanya masing-masing. Nah, begitu halnya dengan bank devisa itu sendiri. Bank devisa juga mempunyai tugas dan usaha. Di antaranya yang pertama, bank devisa ini melayani lalu lintas pembayaran, baik pembayaran dalam negeri maupun pembayaran luar negeri. Tugas dan usaha bank devisa yang kedua yaitu bank devisa ini juga melayani pembukaan dan pembayaran LC. LC itu merupakan singkatan dari Letter of Credit, di mana Letter of Credit itu merupakan sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan seorang eksportir tersebut menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumennya tersebut dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan gitu. Nah, dengan adanya tugas dan usaha bank devisa tersebut jelas akan membuat kegiatan ekspor dan impor ini menjadi lebih efektif ya. Kemudian tugas yang berikutnya yaitu bank devisa ini melakukan jual beli valuta asing atau yang biasanya kita sebut dengan falas. Ya. Jadi apa sih tujuan dari pertukaran asing itu? Jadi pertukaran asing itu memiliki tujuan utama yaitu untuk membantu perdagangan internasional dan juga investasi, di mana memungkinkan suatu perusahaan tersebut untuk mengkonversi satu mata uang ke mata uang yang lain. Mengingat bahwa satu negara dengan negara yang lain tersebut memiliki jenis mata uang yang berbeda-beda. Kita lanjut ke tugas dan usaha berikutnya, yaitu bank devisa ini mengirim dan menerima transfer dan juga inkaso falas atau valuta asing tadi.
Inkaso merupakan sebuah layanan bank yang dilakukan untuk penagihan atau pembayaran atas surat atau dokumen yang berharga kepada pihak ketiga yang berada di suatu tempat atau di kota lain di dalam negeri. Nah, surat atau dokumen berharga itu apa saja? Nah, jadi surat atau dokumen yang berharga itu yang dapat diproses oleh bank devisa ini antara lain berupa wesel, cek biliet giro, kwitansi, surat promes atau aksep, dan juga hadiah undian. Tugas yang berikutnya yaitu membuka atau membayar traveler check atau yang disingkat dengan TC. Seperti namanya, TC atau traveler check itu merupakan sebuah cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh suatu perusahaan atau suatu instansi atau lembaga untuk keperluan perjalanan dinasnya. Kemudian untuk tugas dan usaha yang terakhir dari Bank Devisa yaitu menerima tabungan falas atau tabungan valuta asing. Jadi, tugas dan usaha dari Bank Devisa ini baru bisa dilakukan atau dapat dilakukan apabila seorang bank devisa ini sudah memiliki bank koresponden atau biasanya disebut dengan korespondensi relationship di sebuah negara yang bersangkutan gitu. Nah, bank korespondensi itu apa sih gitu kan? Nah, bank korespondensi itu merupakan bank devisa yang ditunjuk oleh bank responden yang ditugaskan untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas di sebuah negara yang bersangkutan. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Fungsi bank devisa dalam perdagangan ekspor impor. Untuk perdagangan ekspor impor tanpa LC, bank devisa berperan dalam penyelesaian pembayaran perdagangan ekspor impor. Terdapat 5. Yang pertama adalah open account. Open account atau pembayaran kemudian. Artinya negara eksportir akan mengirimkan terlebih dahulu barangnya, kemudian negara importir akan membayar melalui bank devisa. Kemudian yang kedua adalah advance payment, artinya pembayaran di muka. Di mana negara importir akan membayar terlebih dahulu melalui bank devisa, kemudian negara eksportir akan mengirimkan barangnya kepada negara importir. Yang ketiga adalah collection. Collection adalah pembayaran dengan menggunakan draft atau surat tagihan. Dalam sistem ini, bank berperan sebagai renting bank, collection bank, dan presenting bank, tergantung di mana posisi bank tersebut berada. Kemudian yang keempat adalah consignment, di mana suatu pembayaran tersebut negara eksportir akan mengirimkan barangnya ke negara importir. Kemudian negara importir akan membayar setelah barang tersebut laku di negara importir. Kemudian yang terakhir adalah counter trade. Counter trade adalah metode pembayaran dengan pertukaran barang dengan barang. Artinya negara importir juga mengekspor barang dari negara importirnya, atau dengan kata lain sistem barter. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Melania Beatrix Rembu, nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi devisa bagi suatu negara. Fungsi devisa sebagai suatu negara ada 5. Yang pertama, sebagai alat pembayaran jasa impor dan barang-barang internasional. Yang kedua, sebagai alat pembayaran atau untuk pencicilan hutang terhadap luar negeri beserta bunga-bunganya. Yang ketiga, dijadikan sebagai sumber pendapatan nasional untuk membiayai pembangunan. Yang keempat, menjadi stabilisator nilai mata uang dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kelima, dijadikan sebagai pembiayaan hubungan luar negeri seperti biaya diplomatik, bantuan luar negeri, biaya perjalanan dinas pejabat, maupun lain-lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi devisa sebagai alat pembayaran, baik itu untuk jasa impor dan barang-barang internasional, ataupun sebagai alat pembayaran utang atau cicilan hutang terhadap luar negeri beserta bunga-bunganya. Di sini devisa yang dihasilkan dari
kegiatan ekspor bisa digunakan untuk melakukan pembayaran jasa impor dan cicilan hutang luar negeri beserta bunga-bunganya. Dan di sini juga dari devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor bisa juga digunakan sebagai pendapatan nasional yang dapat membiayai pembangunan-pembangunan yang terjadi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di negara Indonesia juga sering terjadi pembangunan, bahkan terus terjadi pembangunan. Dan itu tidak membutuhkan itu tidak hanya membutuhkan biaya yang kecil, itu membutuhkan biaya yang besar. Nah, biaya-biaya itu ya didapatkan dari pajak, devisa salah satunya. Yang kedua itu sebagai dijadikan itu dari hasil ekspor sebagai stabilisator nilai mata uang. Nah, di sini lebih kayak ke devisa itu sebagai alat penyeimbang. Di sini saya mengambil penjelasan dari Google. Devisa sebagai stabilisator nilai mata uang dalam negeri. Nilai mata uang erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran mata uang tersebut. Nilai kurs rupiah akan naik apabila permintaan naik, begitu juga sebaliknya. Nilai kurs rupiah akan turun saat permintaan rupiah menurun. Permintaan rupiah mengalami penurunan saat banyak warga negara Indonesia yang menyimpan atau membawa uang tunai dalam bentuk mata uang asing, misalnya dolar Amerika atau euro. Nah, dengan adanya devisa, penurunan mata uang dalam negeri dapat diatasi. Hal ini dilakukan dengan cara negara melepas dan mengeluarkan devisanya untuk mengimbangi kenaikan permintaan uang asing tersebut. Kenaikan permintaan mata uang yang diimbangi dengan kenaikan penawarannya tidak menyebabkan kenaikan harga, karena penjualan tidak dapat mempengaruhi atau menaikkan harga. Begitu pula pada nilai tukar uang dalam negeri dan luar negeri. Yang terakhir dijadikan sebagai pembiayaan hubungan luar negeri, misalnya seperti biaya diplomatik, bantuan luar negeri, pengiriman atlet, dan perjalanan dinas. Kegiatan semacam ini juga membutuhkan devisa. Devisa digunakan untuk membiayai perjalanan dan akomodasi mereka. Selain itu, pembayaran atas fasilitas yang ada di luar negeri seperti kantor diplomat dan kedutaan juga membutuhkan devisa. Adanya devisa dalam kegiatan pemerintah adalah untuk pemeliharaan dan perbaikan operasional yang dikerjakan oleh orang luar negeri. Sekian dari saya. Terima kasih. Pembahasan berikutnya adalah sumber-sumber dari bank devisa. Yang pertama adalah transaksi perdagangan ekspor, hasil ekspor barang dan jasa. Dengan menjual barang ke luar negeri, negara kita akan memperoleh devisa. Semakin besar nilai ekspor, semakin besar pula penerimaan devisa. Apabila nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, maka akan terjadi surplus. Namun, apabila nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor, maka akan terjadi defisit. Yang kedua adalah hasil dari penanaman modal di luar negeri. Jika suatu perusahaan menanamkan modal di luar negeri, hasil dari penanaman modal tersebut dapat disimpan di luar negeri dalam bentuk simpanan bank. Dana yang disimpan di luar negeri maupun yang ditransfer ke Indonesia merupakan dana valuta asing yang merupakan suatu devisa. Dengan kata lain, Bank Indonesia dapat sebagai penampung dana dari hasil investasi di luar negeri. Dan yang ketiga adalah penghasilan dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pendapatan tenaga kerja Indonesia diterima dalam bentuk valuta asing, di mana valuta asing merupakan suatu devisa. Dengan demikian, penghasilan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tersebut adalah sumber dari devisa, baik yang ditransfer ke Indonesia maupun yang disimpan di sana. Dan yang keempat adalah pinjaman luar negeri. Pinjaman dari luar negeri ini merupakan devisa. Jenis devisa ini disebut devisa kredit. Dan yang terakhir, dari pariwisata. Bila ada wisatawan mancanegara atau asing yang berkunjung ke Indonesia, tentu saja mereka akan membelanjakan uangnya di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia akan menerima mata uang asing yang merupakan devisa bagi Indonesia. Selanjutnya yaitu macam-macam devisa. Macam-macam devisa dibedakan dalam dua golongan, yaitu pembagian devisa berdasarkan wujudnya dan pembagian devisa berdasarkan sumbernya. Pembagian devisa berdasarkan wujudnya ada dua, yaitu devisa kartal dan devisa girel. Devisa kartal adalah suatu devisa yang memiliki wujud berupa uang logam atau uang kertas.
Sedangkan devisa giral adalah suatu devisa yang memiliki wujud surat berharga seperti wesel, cek perjalanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pembagian devisa berdasarkan sumbernya. Ada dua, yaitu devisa umum dan devisa kredit. Devisa umum adalah devisa yang didapatkan tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikannya. Contoh devisa dalam bagian ini adalah ekspor, penerimaan bunga modal, dan penyelenggaraan jasa-jasa. Yang kedua yaitu devisa kredit. Devisa yang berasal dari pinjaman luar negeri atau kredit yang mensyaratkan adanya pengembalian. Contoh devisa dalam hal ini adalah ketika pemerintah Indonesia mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia. Nama saya Sinta Clara Yambrini. Saya akan melanjutkan materi tentang formulir dan surat-surat yang diperlukan dalam proses ekspor dan impor yang dikeluarkan oleh Bank Devisa. Dalam kegiatan ekspor dan impor, importir maupun eksportir membutuhkan dokumen yang biasanya dikeluarkan oleh Bank Devisa, yaitu letter of credit. Letter of credit sendiri merupakan janji bayar dari bank pembuka kepada pihak eksportir sepanjang mampu menyediakan dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi letter of credit. Dengan menggunakan letter of credit, nasabah akan memperoleh beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, nasabah dalam hal ini eksportir akan mendapat jaminan pembayaran atas barang yang mereka kirim atau mereka ekspor, sedangkan bagi nasabah dalam hal ini yaitu importir akan mendapat jaminan penerimaan barang atas barang-barang yang mereka impor. Selanjutnya, karyawan mempunyai alternatif lain dalam memanfaatkan dana yang mereka peroleh. Yang ketiga, menghindari korespondensi yang dilakukan secara berulang-ulang. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pembuatan letter of credit. Yang pertama, untuk pembuatan letter of credit impor, persyaratannya adalah kopi API atau angka pengenal impor, SIUP atau NPWP atau TDP atau akte pendirian perusahaan, kopi KTP pejabat perusahaan, kopi tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen impor, mengisi dan menandatangani formulir syarat-syarat umum pembukaan letter of credit, mengisi dan menandatangani formulir penggunaan fasilitas letter of credit, site atau usance. Kemudian membuka rekening bank untuk memudahkan pemotongan biaya-biaya yang timbul dalam proses letter of credit. Yang selanjutnya adalah SKPDN atau surat berdokumen dalam negeri. Syarat-syaratnya yang pertama, SIUP atau NPWP atau TDP atau akte pendirian usaha, kopi KTP pejabat perusahaan, kopi tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen SKPDN, mengisi dan menandatangani formulir syarat-syarat umum pembukaan SKPDN, dan membuka rekening di bank. Selanjutnya, untuk pembukaan letter of credit ekspor yang diperlukan adalah SEUP atau NPWP atau TDP atau akte pendirian perusahaan, kopi KTP pejabat perusahaan, kopi tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen ekspor, mengisi dan menandatangani formulir syarat-syarat umum pengoperan vessel ekspor, menyerahkan letter of credit asli untuk negosiasi jika letter of credit tidak melalui bank pelaksana negosiasi, dan yang terakhir membuka rekening di bank. Yang selanjutnya saya akan menampilkan contoh formulir yang dikeluarkan oleh Bank Devisa. Pada gambar di samping ini merupakan contoh formulir yang dikeluarkan oleh Bank Devisa, yaitu formulir pelaporan pengiriman dan penerimaan lalu lintas devisa. Baik, sekian presentasi kelompok kami tentang perbankan dalam kegiatan ekspor dan impor. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.